Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'wa bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Asbahna wa alhamdulillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Asbahna ala siratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh pagi yang penuh berkah ini, di bulan yang sangat mulia, di bulan Ramadan. Kita semuanya masih dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang paling tinggi nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini bukan saja terus meningkat, tapi juga nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam puncak yang tertinggi dalam kondisi keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya kemenangan yang sebenar-benarnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi betul-betul beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi jamaah subuh yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa aqina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shallallahu alaihi. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mempersiapkan kekuatan umat Islam menghadapi musuh. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan, jadi ada dua musuh ini, Bu, musuh yang kelihatan dan yang tidak terlihat. Tadi malam saya sampaikan, kita ini punya musuh jelas, kata Allah dalam Al-Quran, syaitan, syaitan itu musuh yang nyata. Innahum lakum aduwwum mubin, kata Allah. Cuma persoalannya kita tidak bisa melihat musuh ini. Syaitan itu musuh jelas, kata Allah, tapi karena dia tidak bisa kita lihat, makanya kan tadi malam kita bacakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jadi kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Dan yang berbahagia, saya tadi di rumah membuka tafsir Al-Azhar, ini terbaru terbitan, isinya lama, isi yang lama tapi terbitan baru dengan Press 9 jilid. Bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat ini. Jadi ini ayat kaitannya, konteksnya dalam perang Badar. Kata Allah, wa'iddu lahum, persiapkan untuk menghadapi mereka kekuatan. Buya Hamka menyebutkan
kekuatan di sini, jadi kekuatan bukan sekedar kekuatan, ya. Kalau kita istilahkan ala kadarnya saja, tapi kata beliau enggak, ini adalah mastata'tum itu sekuat tenagamu, ya, sekuat tenagamu, maksudnya dengan maksimal, dengan sekuat-kuatnya, ya. Bahasa Inggrisnya full power, dengan penuh kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Min quwwatin di sini hanya merupakan, ya. Jadi tidak saja kekuatan yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum saja, ya. Tetapi kekuatan apa saja, karena diberi alif lam yang berarti kekuatan, ada kekuatan khusus dan ada yang bersifat umum, ya. Apa itu yang disebutkan dalam ayat ini? Wabir ribatil khair, kuda-kuda perang yang ditambatkan, ya. Kalau sekarang kata yang mendengar ceramahnya Profesor Nahar, ya, kalau sekarang ini, ya, zaman ini, ya, tank-tank aja itu, ya, mobil perang, ya. Kalau brimob itu punya barakuda, seperti itulah, ya. Jadi jangan berbahagia. Ada 7, ya. Ini saya ringkas dari beberapa sumber. Ada 7 kekuatan yang perlu disiapkan oleh umat Islam. Yang pertama yang berbahagia, kekuatan yang harus kita siapkan yaitu kuwatul aqidah. Kekuatan aqidah. Artinya akidahnya jelas, ya. Maka ini yang pertama, dan memang Rasulullah SAW, ya, dalam perjuangan dakwah beliau, ya, dalam buku Sirah Nabawiyah tulisan Syekh Safirun Abu Barakfuri, ya. Jadi Rasulullah SAW 13 tahun di periode Mekah itu fokus membangun dan menanamkan akidah, ya. Karena inilah sungguhnya fondasi yang utama sehingga umat Islam ketika itu memiliki rasa memiliki, ya, sense of belonging, memiliki dengan Islam itu, sehingga ada ketaatan dan kepatuhan di dalam berislam itu. Karena mengapa? Karena tertanam kuat di dalam diri, ya, umat Islam ketika itu, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah kuat dan tertanam dengan mantap kuwatul aqidah ini, maka yang akan muncul adalah sami'na wa ata'na, ya. Baru setelah itu diajarkan yang lain, ya. Tapi Rasulullah fokus ketika di awal dakwah beliau menanamkan kekuatan akidah ini, ya. Sehingga umat Islam ketika itu para sahabat yang akidahnya sudah beres, ya, sudah mantap, ketika diajarkan yang lain fikih dan sebagainya, mereka sami'na wa ata'na. Ini yang pertama, kuwatul aqidah, fondasi yang kokoh, yang kuat, ya, sebelum yang lainnya. Nah, teman berbahagia, Muhammadiyah ini memang concern, ya, sangat perhatian dengan akidah. Bahkan ini tugas besar yang sampai sekarang belum selesai, ya, dalam rangka purifikasi, ya, sering disampaikan oleh Buya Tahmid Islam, kan? Purifikasi itu bahasa jambu, bahasa Indonesia memurnikan tauhid, ya, umat Islam ini dari segala macam hal-hal yang berbau kesyirikan, ya, kemusyrikan, khurafat, ya. Bahkan akhir-akhir ini, ya, dan ini sudah demikian sangat masif, yaitu pemikiran-pemikiran yang merusak, ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Bahkan muktamar 1 abad Muhammadiyah itu, ya, dengan tegas, ya, menolak pemahaman-pemahaman yang bahasa sekarang itu disebut pluralisme agama, ya. Dalam artian, ya, artinya menganggap semua agama itu benar. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran surat 3 ayat 19, Inna dina innallahi Islam. Hati-hati, Bu, ya.
Kalau ada keluarga, kawan, guru, ya, semua agama itu benar. Inilah sakit kata Nabi, ya. Inilah termasuk pluralisme agama. Ya. Dan ini saya banyak teman di Jogja ini banyak pengikutnya ini di kampus-kampus besar, ya, UIN ini pluralisme agama ini. Ya. Nah, yang berbahagia ini yang berbahaya, ya. Paham yang menganggap semua agama ini sama, tujuannya sama, ya. Hanya namanya tidak berbeda, cara ibadahnya berbeda, tapi dia punya pemahaman menganggap semua agama itu benar. Padahal Allah jelas, ya, dalam Al-Quran mengatakan, ya, selain daripada Islam, ya, itu semuanya sesat. Islam adalah yang menjadi agama inna dina indallahi Islam. Yang kedua yang berbahagia yang harus benar kita siapkan, yang kedua yaitu kuwatul ibadah, kekuatan ibadah. Inilah mungkin spirit semangat yang ingin dibangun, ya, dari kekuatan ibadah ini. Mengapa? Karena memang umat Islam ini tidak ada sejarahnya bisa meraih kemenangan kalau infironi, ya, sendiri. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat, ya, memerintahkan kepada kita untuk berjamaah. Warka'u ma'arraki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang berjamaah, ya, bersama-sama. Memang kalau kita berjamaah memang berbahagia, ya, maka dalam hadis, ya, tidak mungkin kemudian umat Islam ini bisa meraih kemenangan, meraih kejayaan kalau kemudian persatuan umat Islam itu belum terwujud. Termasuk seperti sholat subuh berjamaah ini. Kalau di Jabodetabek itu sudah, ya, masif gerakannya. Nah, kita ini dari Bengkulu. Kalau di kota Bengkulu, kemarin saya ketemu dengan wakil gubernur, mantan wakil gubernur Pak Manggan itu tiap subuh, ya. Nah, kita ini belum masif gerakannya, mau menggerakkan subuh berjamaah, ya. Karena kan sholat subuh berjamaah ini yang berbahagia, ya. Karena kita mendengar disampaikan kalau jumlah umat Islam jamaah subuhnya sama dengan jamaah Jumatnya, maka kita bisa mengalahkan Yahudi, ya. Kalau belum salah, ya. Nah, jamaah berbahagia oleh karenanya, ya, berjamaah ini, apalagi khususnya yang laki-laki sholat 5 waktu ini sungguh sangat diutamakan. Kita bandingkan dengan beberapa negara, ya, di Indonesia ini. Ini saya mengutip dari tulisannya Profesor Imar Ilyas dalam majalah Suara Muhammadiyah. Jadi ketika beliau berkunjung, ya, ke beberapa negara-negara, Malaysia, Singapura, ya, Asia Selatan, di Bangladesh, India, ya, beliau dalam tulisan mengatakan bahwa yang paling sedikit itu jamaahnya jamaah Indonesia, makanya, ya. Mengapa? Karena dia langsung, karena beliau sudah keliling, ya. Bahkan cerita beliau, ya, seperti dia datang ke Muhammadiyah di Singapura itu, di wakil presiden Muhammadiyah di Singapura itu, ya, Ustaz Abdul Salam Muhammad Sultan, ya. Dia mengatakan, ya, mulai dari, ya, dia diajak, Ustaz ini diajak keliling dari masjid ke masjid, bercerita, ya, dari masjid ke masjid dan dia gantian, ya. Dari zuhur, ya, dari zuhur itu jamaah sudah nunggu, ya, sudah duluan datang, jadi sebelum azan itu sudah siap di masjid, ya. Dan yang lebih hebatnya lagi cuma berbagi, rumahnya jauh-jauh rumahnya, ya, ini cerita sekali nanti. Jadi begitu juga sudah zuhur asar, ya. Jadi Ustaz Namun dia pikir hanya di masjid itu saja, dibawa lagi ke masjid lain sama, ya. Maghrib, Isya juga begitu, subuh juga sama, ya. Menunggu waktu sholat masuk, ya. Nah, jangan berbahagia. Ini sudah suatu yang ya, sangat baik sekali. Jadi ya, kalau tiap waktu, ya kalau sekali mungkin kita maklum lah, tapi kalau tiap waktu masbuk terus, gitu, ya,
amat terus, gitu kan? Mungkin ini perlu ditanyakan ini. Makanya zaman berbahagia ada cerita yang mungkin cerita dari Kiai Haji Miftah Farid, ya. Jadi ada 2 orang jamaah haji, ya. 2 orang jamaah haji ini bertemu di Masjidil Haram, jadi bercengkrama, ya. Diskusi, kan? Yang satu nanya, kamu dari mana? Dari Bandung, kan? Kemudian Bandungnya di mana? Ya, ini cerita Kiai Haji Miftah Farid. Jalan Lengkong Besar, ya. Terus nomor berapa? Nomor 45. Nah, jadi ternyata yang nanya ini wah saya nomor 46. tetangga di Indonesia tapi baru kenalan di Masjidil Haram. Jadi punya selidik jamaah haji ini yang bertetangga sebelah rumah di Bandung. Jadi kenalannya di Masjidil Haram. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Zaman berbahagia ternyata kedua-duanya tidak pernah ke masjid. Tidak ketemu, gitu ya. Sehingga tidak kenal kenalannya di Masjidil Haram. Jadi tidak pernah berkunjung, ya. Kalau kemudian sama-sama di masjid di kawasan tersebut, ya. Kalau mereka rajin ke masjid, saling kenal mengenal pasti, ya. Kalaupun tidak kenal nama, kenal wajah, ya kan? Karena rajin sholat berjamaah di masjid, ya. Nah, zaman berbahagia, alasannya apa? Ya, ketika ditanya, kenapa zuhur tidak ke masjid? Jawabannya masih di kantor. Masih di kantor. Kenapa tidak ke masjid waktu asar? Belum pulang, masih di kantor. Maghrib sudah pulang tapi ada tamu, tidak jadi maghrib. Ya. Isya tamu belum balik, tidak enak meninggalkan tamu. Kemudian subuh kenapa? Tidak ke masjid. Kan kantor belum buka, ya kan? Tamu belum datang kan? Tidak ada tamu datang dulu kan? Jawabannya ya bangun kesiangan. Nah, ini makalah, ya. Jadi ukuran ibadah itu kan salah satunya adalah sholat berjamaah, ya, di masjid. Alhamdulillah, ya. Untuk kuatul ibadah ini, kekuatan semangat ibadah ini harus kita bangun. Dan ini kan sungguh sangat parah ini, ya. Tetangga di Indonesia sebelah rumah, tapi kenalannya di Masjidil Haram. Yang berbahasa yang kedua, yang ketiga, yaitu kuatul akhlak, kekuatan akhlak. Kekuatan akhlak ini bisa dibagi 2. Yang pertama bersifat pribadi, ya. Akhlak seorang Muslim yang melekat ke dalam dirinya, ya. Dia tidak akan berzina, mencuri, ya, berjudi, tidak akan makan riba, tidak akan makan yang haram, ya. Ini pokok, jadi akhlak secara pribadi yang melekat di dirinya, bersifat pribadi. Kemudian yang kedua itu akhlak sosial, ya. Kepedulian terhadap lingkungan, ya. Terutama mungkin kita lagi di Ramadan ini dibangun semangat kebersamaan, ya. Peduli dengan lingkungan kita, tetangga kita, ya. Dia peduli nggak dengan lingkungannya? Dia mau bantu orang nggak? Ya. Ada nggak dia punya jiwa sosial? Ya. Termasuk juga akhlak-akhlak di ruang publik. Ya. Yang berbahagia, ya. Akhlak di ruang publik. Ya. Misalnya budaya antri. Ya. Nah, ini kita masih sulit menerapkan, termasuk dalam hal-hal kedisiplinan. Ini yang ketiga itu kuatul akhlak. Dan inilah sebenarnya saya dulu waktu belajar sama Pak Suhamidi di KD, saya hafal, ya. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Ya. Makanya akhlak inilah, ya. Orang itu kalau dia berakhlak, mungkin dari sisi harta dia kurang sebagainya, kalau dia akhlak dia dimuliakan. Tapi walaupun, ya, dia kaya raya tapi akhlaknya tidak, ya, tidak terpuji, akhlaknya jelek, ya, itu alamatnya pasti akan dihinakan. Makanya yang berbahagia ini yang ketiga, akhlak kuwatul akhlak. Yang keempat yaitu kuwatul jamaah,
kekuatan berjamaah. Berislam ini zaman berbahagia kita ini berjamaah, ya. Berjamaah. Makanya ini dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah ala basyiratin ala wa manit taba'ani." Ya. Katakanlah, inilah jalanku yang lurus, mengajak orang ke jalan Allah dengan pemahaman yang benar, dan aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ana wa manit taba'ani. Jadi kita, kata Allah dalam Al-Quran ini, dan Rasulullah mengatakan, aku dan orang-orang yang menjadi pengikutku, ana wa man ta'amah. Kalau kita dengan berbagai di negeri kita ini, ya, membangun kekuatan berjamaah ini tentu sudah, apalagi dalam Muhammadiyah, ya, diatur, sudah menjadi satu tradisi dalam organisasi, ya, sehingga ada tertib administrasinya, ada aturan-aturannya. Ya. Ini menunjukkan, ya, artinya berjamaah itu sama seperti kita sholat berjamaah. Ada yang berfungsi sebagai imam, ada yang menjadi makmum, ada yang muadzin, ya, ada job-job description-nya, ya. Artinya apa? Ada pengaturan di sana, ya. Ada yang bertugas, ya. Ini salah satu bentuk kuwatul jamaah, membangun kekuatan berjamaah. Nah, zaman berbahagia yang kelima yaitu kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran surat yang pertama, ya, yang Rasulullah menerima, yaitu surat Al-Alaq, Iqra, ya, baca. Ini kan ayat yang mengajak kita untuk umat Islam ini menjadi cerdas. Ya, silakan baca, kemudian observasi, teliti. Ya. Jangan sampai kita umat Islam yang ayat yang pertamanya turun itu Iqra, tapi kita ummatan la taqra, umat Islam yang ayat pertamanya turun diperintahkan untuk membaca, tapi kita umat yang tidak membaca, ya, yang tidak berilmu. Ya. Makanya yang berbahagia jangan sampai kemudian kita terkena, ya, salah satu ejekan yang tadi, umat yang ayat pertamanya Iqra tapi la taqra, ya. Wahyu pertamanya Iqra tapi tidak membaca. Nah, memang membaca ini salah satu jalan untuk membuka, ya, ilmu dan pengetahuan. Bahkan tentu yang paling utama apalagi kita di bulan Ramadan ini seperti tadi malam yang disampaikan, yaitu membaca Al-Quran, ya. Membaca dan penuh pemahaman, ya. Karena memang Al-Quran sumber ilmu pengetahuan, sumber keberkahan. Saya punya guru pesantren di Kerawang, Imam Santoso MC, ya, beliau pimpinan pondok pesantren itu. Pada dalam tulisannya, Al-Quran ini sumber kesuksesan, sumber kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin meraih keberkahan, keamanan, ketenangan, ya, jiwa ini, maka bacalah Al-Quran. Karena dia menjadi tidak saja sumber keberkahan, tapi sumber hidayah, sumber kebaikan. Dan dalam hal yang juga merupakan menjadi impian kita yang diharapkan oleh semua manusia, sumber kebahagiaan, ya, di dunia wal akhirah. Itu yang kelima, ya, kuwatul ilm. Yang keenam, yang terakhir itu kekuatan mal, kuwatul mal, kekuatan harta. Ya. Nah, yang harta ini zaman berbahagia memang, ya, dia bukan segala-galanya tapi penting, ya. Jadi jangan